Ya, pemirsa, wabah virus corona atau COVID-19 yang melanda Indonesia memukul perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dan melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Hal ini sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Langkah cepat apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini? Saya akan membahasnya bersama dengan anggota tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Suryo Pratomo, yang telah hadir bersama kami di studio. Selamat pagi, Mas Tommy. Pagi, Ami. Ya, dan juga di ujung telepon kita telah bergabung bersama ekonom yang juga merupakan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta, Agustinus Prasetyantoko. Selamat pagi, Pak Pras. Selamat pagi, Mbak Ami, Mas Tommy. Baik, saya langsung ke Pak Pras ini. Pak Pras, ini kalau kita lihat IHSG dan juga nilai tukar rupiah sepertinya dalam tanda kutip babak belur karena COVID-19. Nah, apakah ini karena belum ada kebijakan atau langkah yang diambil oleh pemerintah sehingga tidak ada efek positifnya terhadap pasar, atau memang karena Indonesia semata-mata hanya mengikuti bursa global seperti itu? Jadi yang pertama kan situasi ini tidak hanya Indonesia ya, ini kepanikan ini di seluruh dunia gitu. Nah kalau Indonesia hari ini ya, kemarin itu kan signifikan sekali itu penurunannya, sampai bahkan rupiah sempat ke 16.200 meskipun ditutup pada 15.900-an. Itu karena memang kita sekarang ini masih dalam fase peningkatan kasus itu terjadi dengan signifikan, dan investor mungkin melihat belum tahu ini puncaknya itu ada di mana, dan karena itu ya tentu pasar itu bereaksi negatif. Saya kira itu sesuatu yang bisa dipahami melihat situasi yang sedang berkembang di dalam penanganan kasus ini. Oke, lantas kalau misalnya sesuatu hal yang bisa dipahami, berarti dengan kata lain ini bisa berakhir. Tetapi pertanyaan besarnya adalah kira-kira berakhirnya kapan? Ini kan juga belum ada yang bisa menjawabnya. Betul, itu sebenarnya pertanyaan di banyak negara juga. Sebetulnya ini ujungnya sih di mana dan kapan gitu kan, dampaknya sebesar apa gitu. Tapi dengan melihat situasi ini sebenarnya yang perlu dilakukan sebenarnya adalah bergegas untuk secara lebih sistematis, lebih terkoordinasi dan lebih jelas dan tegas itu tentang menangani kasusnya itu sendiri, karena itulah yang menjadi sumber dari ketidakpastian, sumber dari kepanikan, itulah soal penanganan kasus itu sendiri. Jadi menurut saya pemerintah mesti sangat segera melakukan respon yang jelas tentang penanganan kasus itu sendiri. Oke, Pak Pras, sebelum kita bahas soal respon pemerintah yang diharapkan, tetapi juga satu sisi kita tahu bahwa ini ibaratnya menghadapi penyakit lah, bahwa imunitas kita pun juga harus baik agar daya tahan tubuh kita, termasuk juga ini kalau kita bicara ekonomi, daya tahan ekonomi kita juga harusnya baik agar kita tidak babak belur banget lah seperti itu. Nah, kalau berkaca dari data makroekonomi Indonesia saat ini, termasuk juga kalau kita lihat kemarin Bank Indonesia sudah menurunkan lagi suku bunga acuan, apakah kita punya daya tahan yang cukup baik dan ini hanya ibaratnya demam atau flu sesaat saja, atau memang ini kita sudah mengkhawatirkan? Ya, yang pertama kalau kita mau pakai logika penyakit itu sekarang kita sedang masa inkubasi ya, jadi penyakitnya belum jelas akan sampai puncak dan mulai sembuh kapan, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira penyakit ini tidak hanya mengalami kita tapi seluruh dunia, dan karena itu pasti punya dampak yang signifikan bagi ekonomi, dan karena itu kita lihat misalnya Bank Indonesia kemarin menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020 menjadi 4,2 menjadi sampai 4,4. Itu saya kira sesuatu yang memang sudah diprediksi bahwa pandemi ini pasti akan mengkoreksi pertumbuhan ekonomi itu ke bawah. Nah, tentu kita berharap bahwa tentu kita harus jujur mengatakan ini pasti akan menggerus prospek pertumbuhan ekonomi kita. Tapi sejauh mana itu terkoreksi, itu yang harus dijaga sebenarnya dengan kebijakan-kebijakan yang kita miliki. Moneter kemarin sudah bersikap, kemudian fiskal kita masih punya beberapa paket kebijakan ketiga akan keluar. Itu diharapkan bisa menahan supaya perlambatan ekonomi itu tidak berlanjut dan semakin parah seperti dialami oleh banyak negara di seluruh dunia pada hari ini. Oke, baik. Saya ke Mas Tommy. Mas Tommy, ini saat ini terkait dengan wabah COVID-19, satu sisi kita dipukul soal kesehatan. Kita lihat jumlah kasus semakin banyak. Satu sisi lagi kita sangatlah dipukul juga soal ekonomi. Ini ada kesan bahwa, ataupun juga ada pandangan bahwa pemerintah kayak sekarang tuh kewalahan nih. Mau menangani mana nih? Mau menangani dari dampak kesehatannya atau dampak ekonominya? Ya, pasti dua-duanya dilakukan oleh pemerintah, karena memang ini bukan pilihan itu atau ini. Tetapi dua-duanya harus menjadi perhatian. Yang sekarang harus menjadi kesadaran kita bersama, bahwa kondisi seperti sekarang ini belum pernah dialami oleh seluruh negara di dunia. Karena itu kalau kemudian dikatakan semua orang nervous, semua negara nervous.
Amerika Serikat kemarin sampai telepon kepada Indonesia, kepada Menko Kemaritiman untuk minta bantuan APD karena mereka tidak punya pabrik tekstil yang memungkinkan mereka semua petugas medis di Amerika itu terlindungi secara baik. Jadi kalau kita lihat kemudian bagaimana kemudian ke depan Amerika, kebijakan pemerintah Fed Amerika untuk menurunkan tingkat suku bunga bahkan sampai 0%. Sekarang suku bunga acuan mereka hanya tinggal 0,25%. Di Amerika, kalau suku bunga rendah, orang masuk ke pasar modal. Yang terjadi sekarang, suku bunga sudah begitu rendah, tetapi pasar modal di Amerika turun terus. Bayangkan sekarang indeks Dow Jones itu hampir menyentuh angka 20.000. Dari hampir 29.000. Ini kan penurunan yang sangat luar biasa. Sekarang kalau kita lihat asetnya Chevron, kemarin masih sekitar 600 miliar dolar. Sekarang hari ini market cap dia hanya 150 miliar dolar. Jadi semua menghadapi situasi seperti sekarang. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Kembali lagi, keselamatan warga, kesehatan masyarakat itu yang menjadi sangat penting. Kalau dikatakan kesehatan memang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya tidak ada artinya tanpa kesehatan. Karena itu pemerintah sejak minggu lalu membentuk gugus tugas supaya kemudian ada gerakan yang terorkestrasi bahwa kita memang mempersiapkan untuk yang tadi dikatakan oleh Pak Pras, bahwa ini kan masih dalam masa inkubasi. Semua orang memperkirakan bahwa nanti akan ada peningkatan pada bulan April. Yang harus kita lakukan sekarang, bagaimana kita mengantisipasi pada bulan April. Nah, ini yang kemudian sedang dilakukan oleh pemerintah, menyiapkan misalnya rapid test sekarang kita datangkan, semua rumah sakit dikondisikan, bahkan sekarang tim gugus tugas sedang menetapkan di setiap daerah itu di mana rumah singgah yang bisa dipakai untuk karantina mandiri. Karena kita tahu semua orang yang terpapar oleh COVID-19 ini belum tentu kemudian menjadi pasien yang harus dirawat. Mereka yang punya penyakit bawaan mereka harus dirawat. Tetapi mereka yang masih sehat karena gisinya bagus segala macam, mereka hanya cukup dimasukkan karantina mandiri. Bisa dilakukan di mana? Bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di tempat yang khusus. Nah, ini yang sekarang sedang dilakukan pemerintah. Banyak hal yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani wabah COVID-19 ini. Tetapi terkait juga mau itu kesehatan ataupun ekonomi, yang paling diperlukan adalah tidak hanya pasar tetapi juga masyarakat, adalah bagaimana ketenangan itu. Bagaimana pemerintah kemudian memberikan rasa tenang, bagaimana penyampaiannya. Kita tahu juga banyak mungkin informasi yang kemudian jadi miss, ditangkap oleh masyarakat dan lain-lain. Sekarang yang paling utama adalah bagaimana kebutuhan pokok masyarakat tercukupi. Kemarin Presiden sudah mengunjungi stok di Bulog. Kita lihat bahwa memang stok yang ada sekarang khususnya beras bisa cukup untuk 3 bulan. Bulan depan kita akan menghadapi panen raya. Ini yang coba kemudian akan dioptimalkan. Pada periode musim hujan seperti sekarang ini, Kementerian Pertanian mempersiapkan untuk bagaimana kemudian sarana produksi itu bisa tercukupi sehingga setelah panen raya petani bisa melakukan panen ulang, sehingga kemudian kita pikirkan stok bahan pangan. Sekarang yang harus kita pikirkan sekarang, tadi dikatakan oleh Ami, berapa lama? Tidak ada orang akan memperkirakan berapa lama ini akan terjadi. Tetapi kan kita harus mempersiapkan sesuatu yang paling buruk. Karena itu kita harus siapkan ketersediaan pangan supaya kemudian masyarakat ini bisa tercukupi. Ini yang membuat masyarakat tenang. Selanjutnya harus kita lakukan adalah bagaimana semua kegiatan masih tetap berjalan. Ini yang memang agak sulit. Ini agak sulit dilakukan lah. Kita tahu Pak Pras bahwa kalau misalnya kita bicara tentang di industri, di retail ataupun juga mungkin bicara soal stok pangan, ada panic buying. Sementara kalau kita bicara soal market, soal bursa, ini ada panic selling seperti itu. Nah, apa yang kira-kira bisa menyetop dua hal ini, Pak Pras? Iya, soal kepanikan itu mungkin itu universal ya di semua tempat, tapi mungkin kita agak lebih sedikit dosisnya lebih tinggi gitu, karena itu memang ya harus ada measurement, harus ukuran yang lebih baik dalam mengelola ini gitu ya. Kalau ditanya sebenarnya pendekatannya apa sih untuk mengelola persoalan ini dan kemudian memberikan kepastian, itu kalau kita belajar di tempat lain itu kan ada 2 model ya. Satu itu dengan pendekatan yang keras gitu, misalnya dilakukan oleh China itu dengan lockdown gitu, dan itu diikuti oleh beberapa negara yang lain. Dan satu lagi itu dengan kepastian informasi, justru keterbukaan gitu, itu yang dilakukan oleh Korea Selatan misalnya, itu dengan memperbanyak tes gitu. Dengan begitu akan tahu market dan juga masyarakat itu tahu siapa kena dan ada di mana, itu trackingnya itu jelas gitu. Nah kan sekarang pemerintah
Pak Saya Pras, kira kan untuk Indonesia kasusnya yang mana, pendekatan yang mana yang menurut Anda paling tepat? Karena kalau kita singgung soal lockdown ini pun juga masih menjadi perdebatan, dan salah satu yang dikhawatirkan ketika misalnya pemerintah mengambil kebijakan untuk lockdown ini adalah bagaimana dampaknya terhadap pasar. Iya, saya kira pemerintah Presiden sudah memutuskan untuk mengambil yang kedua kan, karena itu lalu memperbanyak alat tes. Saya kira hari-hari ini akan ada impor masuk banyak sekali alat tes. Nah itu mesti digunakan secara baik gitu ya untuk betul-betul membuat transparansi semaksimal mungkin. Tentu transparansi tidak bisa penuh gitu, tapi semaksimal mungkin itu masyarakat itu dapat informasi tentang peta pandemi ini di Indonesia itu seperti apa, sehingga masing-masing orang itu bisa menentukan sikapnya gitu. Kalau kita nggak tahu di sekitar kita itu situasinya seperti apa, ya kita tenang-tenang aja. Tapi kalau kita tahu persis lingkungan kita seperti apa, itu kita punya sikap yang berbeda. Nah, itulah yang diharapkan dengan pendekatan yang kedua, dengan memperbanyak tes dan kemudian ada tracking, itu memberikan informasi yang cukup sehingga masyarakat ini bisa punya respon yang proper terhadap informasi itu gitu. Oke. Saya ingin meluruskan apa yang ditanyakan oleh Ami, bahwa tidak ada lagi pilihan antara perdebatan antara lockdown tidak lockdown. Pemerintah sudah mengambil keputusan, kebijakannya adalah social distancing. Oke, walaupun Jadi, tuntutan itu tetap ada, tetapi kebijakannya tetap social distancing. tidak ada pilihan lockdown. Tidak ada, Lockdown oke. sudah tidak diambil. Yang sekarang harus dilakukan adalah bagaimana kita mengedukasi dan memberikan sosialisasi pada masyarakat. Apa itu dengan social distancing? Yang perlu dilakukan sekarang adalah jaga jarak ketika bertemu orang. Ini kita sudah cukup Betul. menjaga jarak. Hindari kerumunan. Oke. Di rumah saja. Ini yang paling sulit dan harus terus-menerus disampaikan pada masyarakat. Kemarin kita lihat, ya kan, di Ruteng ada penasbihan uskup yang jumlahnya akan begitu banyak. Di beberapa tempat juga terjadi. Pemerintah hari ini sudah memutuskan sembahyang Jumat di rumah saja. Jadi ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk membangun kesadaran, ya, bahwa sekali lagi virus itu bukan hanya corona. Oke. Di udara ini begitu banyak virus. Yang dibutuhkan adalah masyarakat sekarang bagaimana juga memperbaiki pola hidup sehatnya dan kemudian memperkuat daya tahan tubuh. Nah, tapi Mas Tommy adalah ketika kehidupan sosial ini bisa kita suruh untuk calm down dulu lah, kita work from home lah seperti itu. Satu sisi lagi adalah kehidupan ekonomi juga harus tetap bergeliat. Betul. Seperti itu. Betul. Karena itu kenapa pilihannya tidak lockdown? Yaitu tadi supaya kemudian masyarakat masih punya kegiatan, tetapi kegiatan yang dilakukan itu dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa penularan ini akan sangat berbahaya ketika terjadi kerumunan. Karena itu misalnya sekarang dilakukan di banyak negara, di Korea, di Jepang, orang beli makanan telepon saja, diantar, bahkan ketika memberikan saja ditaruh di meja sama-sama, tidak perlu berdekatan. Jadi hal-hal seperti itu yang kita harapkan tetap kegiatan ekonomi berjalan, dan ini yang kemudian menjadi pilar bahwa ke depan ini pertumbuhan ekonomi masih akan. Baiklah, itu terakhir untuk Pak Pras, mungkin singkat saja Pak Pras, ini kita tahu bahwa walaupun kita nggak tahu kapan ini akan berakhir, di mana ujungnya, tetapi bagaimana apa yang harus dilakukan juga untuk memastikan perusahaan-perusahaan yang mungkin saat ini juga terdampak ketika nanti ini sudah mencapai ujung dan saatnya ini kemudian harus memulai lagi, mereka bisa untuk rebound. Ya, jadi seberapa parah dan dampak bagi ekonomi itu sangat ditentukan oleh seberapa lama persoalan pandemi ini bisa ditangani. Dan karena itu yang paling penting untuk dilakukan adalah mendorong supaya persoalan pandemi ini sendiri itu segera ditangani dengan baik. Karena dengan begitu akan lebih pendek impact soal pandemi itu sendiri, sehingga dampaknya terhadap ekonomi segera bisa dikalkulasi sebetulnya bagi para pelaku usaha itu sesimpel bahwa ada satu kepastian tentang situasi yang terjadi sekarang ini dan kemudian mulai mengkalkulasi lagi dan merencanakan lagi usahanya gitu. Baik, terima kasih Pak Pras, terima kasih juga Mas Tommy sudah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi.